Kamu ini jauh-jauh bukannya kerja yang benar, malah cari masalah. Iya Bu, saya salah. Minggu di Hong Kong bukan sekadar nama hari. Ia adalah anomali. Sebuah kesalahan kecil dalam sistem beton dan baja yang biasanya tak memberi ruang untuk bernafas. 6 hari sebelumnya telah menuntut segalanya. Tenaga, kesabaran, harga diri. Maka Minggu hadir bukan sebagai hari libur, melainkan sebagai jeda yang dibeli mahal dengan peluh, dengan punggung pegal, dengan lidah yang harus menelan hinaan majikan tanpa balas. Di antara gedung-gedung tinggi yang berdiri seperti penjaga dingin peradaban, Victoria Park berubah menjadi ruang antara. Bukan rumah, bukan tempat kerja, melainkan persinggahan sementara bagi jiwa-jiwa yang tercerabut dari akarnya. Ratih duduk di bangku kayu yang cat hijaunya telah terkelupas, memperlihatkan serat kayu yang kusam dimakan usia dan cuaca laut. Bangku itu sudah menahan ribuan tubuh lelah sebelum dirinya, dan hari ini kembali menerima beban seorang perempuan berusia 30-an yang merasa jauh lebih tua dari angka di paspornya. Matanya menatap lurus ke depan, namun sebenarnya tak benar-benar melihat. Pandangannya melintasi hamparan manusia, perempuan-perempuan dengan wajah Indonesia yang bercampur logat daerah, laki-laki yang tertawa terlalu keras, tikar-tikar plastik yang digelar seperti pulau kecil tempat nostalgia diceritakan ulang. Di kepalanya, suara-suara lain jauh lebih gaduh. Angka-angka utang di desa berputar seperti papan skor yang tak pernah nol. Biaya sekolah Bima, anak sematawayangnya, muncul dan menghilang seperti lampu neon rusak. Lalu, wajah majikannya. Perempuan setengah baya di Causeway Bay yang setiap pagi memeriksa debu dengan jari telunjuk seolah mencari dosa. Ratih merasakan kelelahan yang tak lagi bisa dibereskan dengan tidur. Tubuhnya mungkin masih sanggup berdiri belasan jam, tapi jiwanya sudah lama kehabisan bantalan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencium campuran aroma rumput lembab, makanan instan, dan keringat manusia. Hong Kong pada hari Minggu berbau rindu. Rindu yang tak diucapkan. Rindu yang dipaksa berubah menjadi tawa, selfie, dan cerita lebay tentang rencana pulang yang entah kapan terwujud. Di sebelahnya, Sari duduk dengan kaki disilangkan. Punggung sedikit membungkuk, seolah dunia terlalu berat untuk ditopang tegak. Sari jarang bicara banyak. Ia adalah tipe yang menyimpan cerita di balik dahi berkerut dan tatapan kosong. Bayangan suaminya muncul lagi di benaknya, seperti hantu yang tak pernah benar-benar pergi. Pesan terakhir yang dikirim 3 minggu lalu hanya berisi kalimat pendek. Nanti aku kabari. Tidak ada kabar baik, tidak ada kepastian. Janji memperbaiki rumah, janji membuka usaha kecil, janji hidup lebih layak. Semuanya menggantung di udara seperti jemuran yang lupa diambil hujan. Setiap isapan rokok terasa seperti usaha kecil untuk menekan sesak di dada. Meski ia tahu, sesak itu tak berasal dari paru-paru. Ratih melirik Sari sebentar, lalu kembali menatap ke depan. Mereka sudah terlalu lama bersahabat untuk perlu saling bertanya. Diam adalah bahasa yang paling sering mereka gunakan. Di sekitar mereka, obrolan berbahasa Jawa, Sunda, dan Betawi saling bertapakan. Ada yang tertawa membicarakan harga cabai di kampung, ada pula yang memutar lagu dangdut pelan dari ponsel. Ada pula yang sibuk menghitung uang sisa kiriman. Semua orang tampak berusaha keras membangun ilusi kebahagiaan kolektif. Seolah dengan berkumpul, identitas sebagai pembantu bisa ditangkalkan sementara. Namun Ratih tahu, ilusi itu rapuh. Tawa seringkali berhenti terlalu cepat. Senyum menghilang begitu percakapan menyentuh kata pulang. Karena pulang bukan sekadar kembali ke tanah air, melainkan kembali sebagai siapa? Sebagai pahlawan devisa atau sebagai perempuan yang gagal menjaga rumah tangga? Ia teringat dirinya beberapa tahun lalu, berdiri di bandara dengan koper murah dan hati yang penuh tekad. Ia berjanji pada suaminya akan kuat, akan setia, akan kembali dengan cukup uang untuk hidup lebih baik. Janji itu masih ada, tapi rasanya semakin berat untuk dipanggul sendirian.
Jarak mengikis sesuatu dalam dirinya. Bukan cinta mungkin, tapi kehangatan. Sesuatu yang membuatnya merasa dilihat sebagai manusia, bukan fungsi. Sari mematikan rokoknya di aspal, lalu bersandar ke bangku. "Capek ya?" katanya pelan, bukan benar-benar bertanya. Ratih mengangguk. Kata capek di antara mereka berarti lebih dari sekadar lelah fisik. Ia berarti menyerah sesaat, berarti ingin berhenti berpura-pura kuat. Di sekeliling mereka minggu terus berjalan. Anak-anak kecil berlari mengejar balon, pedagang asongan menawarkan makanan kampung dengan harga dinaikkan, dan langit Hong Kong tampak abu-abu pucat, seolah ikut menahan emosi. Ratih dan Sari adalah dua cawan kosong di tengah pesta yang ramai. Mereka mencoba mengisi diri dengan suara, dengan kehadiran orang lain, namun tetap ada ruang hampa yang tak tersentuh. Ruang hampa itu berasal dari jarak geografis, jarak emosional, jarak antara perempuan yang mereka dulu dan perempuan yang mereka jadi sekarang. Ada pengkhianatan kecil terhadap janji pernikahan yang belum terjadi, namun sudah mulai berbisik di sudut pikiran. Ada kebutuhan untuk diakui, untuk direngkuh, meski hanya dalam bentuk perhatian sederhana. Kebutuhan yang tak pernah mereka akui dengan suara keras, karena mengakuinya berarti membuka pintu pada rasa bersalah. Ratih menutup mata sejenak. Di balik kelopak itu, ia merasakan sesuatu yang berbahaya tumbuh perlahan. Keinginan untuk berhenti menimbang benar dan salah. Keinginan untuk sekadar merasa hidup. Ia belum tahu bentuknya apa, belum tahu dari mana datangnya. Yang ia tahu, kekosongan ini tidak akan diam selamanya. Ia akan mencari pembenaran. Ia akan mencari isi. Dan seringkali, yang mengisi ruang kosong adalah hal-hal yang paling fana dan paling menghancurkan. Di Victoria Park, di bawah langit asing yang tak peduli, dua perempuan itu duduk berdampingan, tanpa sadar berada di ambang cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hidup di rantau itu sebenarnya sederhana kalau dilihat dari luar. Bangun pagi, kerja, nurut, kirim uang, tidur, ulang lagi. Tapi yang bikin orang pelan-pelan rusak itu bukan kerjanya, melainkan jeda di antaranya. Waktu kosong. Waktu ketika badan berhenti bergerak, tapi pikiran jalan kemana-mana. Disitulah kerinduan berubah bentuk. Dari yang awalnya cuma pengen pulang, jadi pengen dimengerti. Jadi pengen ditemenin. Jadi pengen diakui masih manusia. Ratih paham betul soal itu. 6 tahun di Hong Kong ngajarin dia satu hal. Kuat itu bukan soal fisik, tapi soal berapa lama hati bisa ditahan tanpa retak. Setiap bulan ia kirim uang ke desa. Jumlahnya selalu sama. Kadang dipotong lembur yang nggak dibayar. Suaminya jarang komplain, tapi juga jarang bilang terima kasih. Hubungan mereka pelan-pelan berubah jadi laporan keuangan. Uang sudah masuk. Bima perlu sepatu. Bulan depan bisa nambah? Ratih sering mikir, sejak kapan rumah tangga mereka berubah jadi transaksi? Video call cuma jadi formalitas. Wajah suaminya di layar sering kelihatan lelah, tapi jauh. Kayak orang yang sudah pasrah hidup begini saja. Kadang Ratih cerita capek, tapi jawabannya selalu sama. Sabar ya, demi anak. Kalimat itu terdengar mulia, tapi lama-lama rasanya kosong. Seolah perasaannya nggak penting. Yang penting fungsi tetap jalan. Sari beda lagi ceritanya. Kalau Ratih masih rajin nelpon rumah, Sari justru jarang. Bukan karena nggak kangen, tapi karena capek berharap. Suaminya di kampung pintar janji, tapi payah bukti. Kerja serabutan, uang sering habis entah kemana. Sari pernah marah, pernah nangis, pernah ngancam pulang. Tapi akhirnya tetap di sini, di Hong Kong. Karena pulang juga bukan solusi. Pulang cuma berarti masalahnya kelihatan jelas. Sari belajar menyimpan semuanya sendiri. Kalau Ratih masih percaya hubungan bisa diperbaiki, Sari sudah lama berhenti berharap. Tapi berhenti berharap bukan berarti berhenti butuh. Itu cuma bikin kebutuhan berubah jadi lebih diam, lebih dalam, lebih berbahaya. Di Victoria Park, kebutuhan itu beredar di udara. Ratih dan Sari bukan satu-satunya yang datang dengan hati kosong.
Banyak perempuan di sana yang pakai baju bagus, makeup rapi, tapi matanya capek. Mereka tertawa keras, bercanda jorok, seolah mau nutup lubang di dada dengan suara. Ada yang cerita soal pacar baru, ada yang pamer cowok bule, ada juga yang cuma duduk bengong sambil ngitung hari. Ratih memperhatikan itu semua tanpa komentar. Dulu dia suka ngejudge. Sekarang dia ngerti. Bukan membenarkan, tapi ngerti. Kalau setiap hari kamu disuruh nurut, disuruh sabar, disuruh kuat, lama-lama kamu pengen jadi lemah sebentar saja. Pengen ada yang bilang, kamu nggak apa-apa. Sari pernah nyeletuk. Kita di sini kayak mesin ya, rusak dikit, dibuang. Ratih ketawa waktu itu, tapi abisnya dia kepikiran semalaman. Majikan nggak peduli kalau mereka sakit. Agen cuma peduli kontrak jalan. Keluarga di rumah cuma lihat hasil. Nggak ada yang benar-benar nanya, kamu bahagia atau enggak? Hari Minggu jadi satu-satunya waktu mereka boleh jujur sama diri sendiri. Duduk lama, mikir, ngerasa. Dan disitulah bahaya mulai kelihatan. Karena perasaan yang lama dikunci, begitu dilepas, nggak mau balik lagi ke kotaknya. Ratih sadar dirinya berubah. Dulu dia gampang puas. Sekarang dia gampang tersinggung. Dulu dia bisa tidur cepat. Sekarang sering melek sambil mikir hal-hal yang gak jelas ujungnya. Kadang dia merasa bersalah, tanpa tahu salahnya apa. Kadang dia ngerasa hidupnya cuma lewat begitu saja. Gak ninggalin apa-apa selain transfer bulanan. Sari lebih parah. Dia sering merasa hampa. Bukan sedih, bukan marah, tapi kosong. Kayak gelas yang sudah dicuci bersih, tapi nggak pernah diisi lagi. Dia mulai males dengar cerita sukses orang lain. Mulai iri sama kebahagiaan kecil yang dulu dia anggap remeh. Dan yang paling bikin dia takut, dia mulai ngerasa biasa saja sama kata selingkuh yang sering dibisikin teman-teman. Cuma teman ngobrol, kata orang-orang. Cuma pegangan tangan, cuma pelarian. Kata cuma itu menipu, karena dari situlah banyak orang jatuh. Ratih dan Sari nggak pernah ngomong soal itu secara langsung. Tapi mereka sama-sama tahu, batas yang dulu jelas sekarang mulai kabur. Bukan karena niat jahat, tapi karena capek jadi orang baik sendirian. Capek nahan diri sementara dunia di sekitar seolah nggak peduli. Di taman itu, Ratih ngerasa ada sesuatu yang nunggu. Bukan orang, tapi situasi. Kayak hidup lagi nyiapin ujian baru. Ia belum tahu bentuknya apa. Tapi firasat itu ada. Perasaan bahwa minggu-minggu ke depan nggak akan sama lagi. Sari berdiri, merapikan jaketnya. Jalan yuk, katanya. Ratih ikut bangkit. Mereka menyatu lagi dengan kerumunan. Dengan suara tawa, dengan cerita palsu yang diulang tiap minggu. Tapi di balik langkah mereka, ada beban tak terlihat yang makin berat. Mereka belum salah, belum juga benar. Mereka ada di tengah, di wilayah abu-abu yang paling berbahaya. Wilayah di mana kebutuhan lebih keras dari prinsip. Di mana rasa sepi lebih lantang dari suara hati. Dan di sanalah, tanpa mereka sadari, pintu untuk kesalahan besar mulai terbuka pelan-pelan. Awalnya cuma kebetulan. Setidaknya begitu yang Ratih yakini supaya hatinya nggak langsung curiga. Di Victoria Park, kebetulan itu gampang kejadian. Orang datang dan pergi, wajah-wajah mirip, cerita hidup saling tumpang tindih. Tapi, kebetulan juga sering jadi pintu masuk buat hal-hal yang seharusnya nggak perlu terjadi. Hari itu panasnya beda. Matahari nggak terlalu terik, tapi udara lembab bikin baju nempel di kulit. Ratih dan Sari duduk agak ke pinggir taman, menjauh dari kerumunan besar. Mereka lagi malas ikut obrolan rame yang ujung-ujungnya cuma pamer kebahagiaan palsu. Ratih lagi ngelamun, Sari sibuk ngeliatin layar HP yang nggak bunyi-bunyi. Lalu seorang pria berhenti nggak jauh dari mereka. Badannya agak besar, kulitnya gelap kena matahari laut, bajunya sederhana, kaos polos sama celana panjang kusam. Topi lusuh nutupin rambutnya. Wajahnya keras, kayak orang yang sering berhadapan sama angin dan air asin. Tapi matanya beda, nggak galak, justru capek. Capek yang jujur.
"Permisi," katanya. Logat Jawanya masih kental. "Ini bangku kosong." Ratih dan Sari saling pandang sebentar. Bangku itu panjang, tapi rasanya jadi sempit. Ratih gesir dikit, ngangguk. "Duduk aja." Pria itu duduk, naruh tas kecil di bawah kaki. Beberapa detik mereka diam, kayak orang-orang asing pada umumnya. Tapi diam yang aneh, nggak canggung, lebih ke diam yang penasaran. Namanya Jaka. Dia cerita sendiri tanpa ditanya, kayak orang yang udah lama nyimpen cerita dan akhirnya nemu telinga yang tepat. TKI kapal ikan. Kontrak panjang. Jarang turun darat. Hong Kong cuma salah satu titik singgah sebelum laut manggil lagi. Kerja di laut itu keras, katanya sambil nyengir tipis. Tapi sepi darat juga beda rasanya. Ratih ngerti kalimat itu tanpa perlu dijelasin. Sepi itu punya banyak bentuk. Kadang malah lebih kerasa di tengah keramaian. Jaka ngeluarin botol air dingin dari tasnya, nawarin. Ratih nolak halus, Sari terima. Gestur kecil itu entah kenapa bikin suasana mencair. Nggak ada rayuan, nggak ada sok pamer. Cuma obrolan ringan soal kerja, soal majikan, soal kampung halaman yang sama-sama jauh. Mereka ketawa waktu sadar asal mereka nggak terlalu jauh. Dialek mirip, makanan favorit mirip, keluhan hidup juga mirip. Rasanya kayak nemu potongan rumah di tempat asing. Jaka nggak banyak tanya soal suami atau keluarga. Dia lebih banyak denger. Dan itu yang bikin Ratih merasa nyaman. Nggak diinterogasi, nggak dihakimi, cuma didengerin. Sari yang biasanya dingin mulai ikut nimbrung. Dia cerita sedikit soal kerjaannya, soal capeknya hidup yang gitu-gitu aja. Jaka cuma angguk-angguk, sesekali nyeletuk pendek. Tapi setiap kata terasa pas, nggak lebay, nggak sok bijak. Waktu berlalu tanpa mereka sadar, matahari mulai condong. Orang-orang mulai beres-beres tikar. Tapi mereka masih di situ, terjebak di gelembung kecil yang anehnya terasa aman. Ratih merasakan sesuatu bergerak pelan di dadanya. Bukan cinta, bukan juga nafsu. Lebih kerasa diakui, rasa dilihat sebagai manusia utuh, bukan peran. Jaka pamit duluan. Kapal berangkat malam ini, katanya. Minggu depan mungkin masih di sini. Ratih cuma mengangguk. Sari senyum kecil. Mereka nggak tukeran nomor. Nggak ada janji ketemu lagi. Tapi waktu Jaka pergi, ada perasaan aneh tertinggal. Kayak obrolan yang kepotong di tengah. Sepanjang perjalanan pulang, Ratih kepikiran. Bukan soal Jaka sebagai laki-laki, tapi soal dirinya sendiri. Kenapa obrolan sesederhana itu bisa bikin dadanya hangat? Kenapa dia ngerasa ringan setelahnya? Sari juga diam. Biasanya dia yang cerewet, tapi hari itu dia banyak mikir. Ada sesuatu dari cara Jaka dengerin yang bikin dia merasa utuh lagi. Bukan karena Jaka istimewa, tapi karena selama ini nggak ada yang mau berhenti sebentar buat dengerin mereka. Minggu berikutnya, mereka balik ke tempat yang sama. Nggak janjian, tapi sama-sama berharap. Dan Jaka ada di sana. Duduk di bawah pohon beringin tua, sendirian. Kali ini mereka lebih santai. Duduk lebih dekat. Obrolan lebih dalam. Jaka cerita soal hidup di kapal. Soal teman-temannya yang jatuh sakit. Soal uang yang nggak sebanding sama resiko. Ratih cerita soal anaknya. Sari cerita soal suami tanpa menyebut kata kecewa. Di antara cerita-cerita itu ada pengakuan tak terucap. Bahwa mereka semua sama-sama kesepian. Sama-sama butuh pegangan. Sama-sama capek jadi kuat. Jaka nggak pernah bilang hal manis. Tapi caranya menatap waktu Ratih cerita soal anaknya bikin Ratih ngerasa dihargai. Caranya nanya kabar Sari bikin Sari ngerasa dianggap penting. Pelan-pelan, pertemuan itu jadi rutinitas. Minggu tanpa Jaka terasa kurang. Jaka tanpa Ratih dan Sari terasa hampa. Mereka belum menyebut ini apa-apa, tapi kebutuhan sudah ketemu jalannya. Ratih masih bilang ke dirinya sendiri, cuma teman ngobrol. Sari juga. Tapi hati jarang bohong. Ia tahu kapan mulai condong, kapan mulai berharap. Dan di bawah pohon beringin itu,
Di taman yang penuh orang tapi miskin kejujuran, 3 orang dewasa mulai melangkah ke wilayah yang gak ada petanya. Wilayah di mana rasa dimengerti sering disangka cinta, dan pelarian sering disangka penyelamatan. Tanpa sadar, mereka bertiga sedang menanam benih. Bukan cuma benih perasaan, tapi benih masalah yang suatu hari akan tumbuh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kalau dipikir sekarang, Ratih sering nyesel karena gak berhenti di minggu itu saja. Minggu pertama, kedua, ketiga, seharusnya cukup sampai di situ. Cukup jadi cerita kecil yang nanti dilupain. Tapi hidup di rantau jarang ngasih batas yang jelas. Semuanya abu-abu. Dan abu-abu itu bikin orang gampang bilang, sedikit lagi gak apa-apa. Setelah pertemuan di taman mulai terasa terlalu ramai, mereka pindah tempat. Bukan direncanakan, cuma ngalir. Jaka bilang taman bikin dia gak nyaman, terlalu banyak mata. Ratih dan Sari ngerti. Mereka juga sering ngerasa diawasi, meski gak tahu siapa yang ngawasin. Awalnya cuma geser ke pinggir mongkok. Duduk di warung kecil lantai 2. Lampunya temaram, pengunjungnya kebanyakan orang-orang asing yang sama capeknya. Kopinya pahit, kursinya keras, tapi obrolannya hangat. Nggak ada musik keras, cuma suara kipas angin dan sendok beradu sama cangkir. Di tempat kayak gitu, kita jadi lebih jujur. Ratih mulai cerita soal majikannya yang pelit. Soal gaji yang sering dipotong alasan gak jelas. Soal rasa marah yang harus ditelan tiap hari. Jaka dengerin tanpa nyela. Kadang cuma bilang, "Iya, gue ngerti." Kalimat pendek. Tapi entah kenapa, terasa lebih berguna daripada 1000 nasihat. Sari juga mulai buka suara. Soal suaminya yang makin jauh, soal uang yang selalu kurang meski dia kerja mati-matian, soal rasa capek jadi istri baik dari jauh. Jaka nggak bilang Sari salah, nggak juga nyuruh dia sabar. Dia cuma bilang, pasti berat. Dan kalimat itu kayak validasi yang selama ini nggak pernah mereka dapat. Dia nggak pernah nanya berlebihan, tapi setiap kata yang keluar selalu tepat sasaran. Seolah dia tahu persis apa yang mereka butuhkan. Bukan karena dia istimewa, tapi karena dia juga kosong. Dan orang kosong gampang nyambung sama orang kosong lain. Pertemuan mereka makin sering, kadang di lorong sempit, kadang di kamar sewaan murah yang katanya cuma buat istirahat. Alasan selalu ada, capek, hujan, malam kemalaman. Alasan kecil yang kelihatannya masuk akal. Ratih mulai berubah. Dia jadi gampang tersinggung ke Sari. Cemburu kecil mulai muncul, meski dia belum mau ngaku. Kalau Sari ketawa lama sama Jaka, dadanya sesak. Tapi dia pendam. Dia bilang ke diri sendiri, ini cuma perasaan sementara. Sari juga ngerasa hal yang sama. Dia perhatiin cara Jaka natap Ratih. Cara Jaka lebih cepat balas pesan Ratih. Ada perasaan kalah yang gak jelas, tapi Sari terlalu bangga buat ngomong. Dia memilih diam, berharap perasaan itu mati sendiri. Padahal yang mati justru batasan mereka. Hubungan ini bukan soal janji masa depan. Gak ada rencana menikah, gak ada mimpi hidup bareng. Yang ada cuma sekarang, kenyamanan sesaat.
pelarian dari hidup yang terlalu berat. Dan justru karena nggak ada janji, semuanya terasa aman. Ratih bilang ke dirinya sendiri, gue nggak ninggalin siapa-siapa, gue cuma hidup sebentar. Kalimat itu dia ulang-ulang sampai terdengar masuk akal. Sari juga punya pembenaran sendiri. Gue nggak dapat apa-apa dari rumah, gue cuma ngisi kosong. Jaka, dia menikmati posisi itu. Jadi pusat perhatian. Jadi tempat bersandar dua perempuan sekaligus. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia juga capek mikir benar salah. Di laut, hidup itu soal bertahan. Di darat, dia pakai prinsip yang sama. Tanpa mereka sadari, hubungan ini sudah terlalu dalam buat disebut kebetulan. Terlalu rumit buat ditarik mundur. Dan terlalu rapuh buat bertahan lama. Di balik tawa kecil dan pesan manis, ada bom waktu yang terus berdetak. Mereka semua bisa dengar suaranya. Tapi pura-pura tuli. Karena berhenti sekarang, berarti balik ke sepi yang sama. Dan sepi, bagi mereka, terasa lebih menakutkan daripada salah. Ini bukan tentang jatuh cinta. Ini tentang orang-orang lelah yang salah mengartikan perhatian sebagai keselamatan. Dan disinilah, pelan-pelan, mereka mulai kehilangan kendali atas cerita mereka sendiri. Yang nggak mereka sadari, Jaka lagi main dua peran. Dan dia jago banget. Ratih sama Sari temenan. Saling pinjem sabun, saling titip makanan, saling jaga rahasia. Mereka nggak pernah mikir buat curiga. Siapa juga yang kepikiran temen sendiri pacaran sama cowok yang sama? Jaka ngatur jadwal rapi. 2 minggu ke Ratih, 2 minggu ke Sari. Alasannya selalu masuk akal. Lembur, pindah majikan, capek, sinjal susah. Semua beres. Dia ngerasa aman, ngerasa pinter, ngerasa hidupnya terkendali. Sampai tubuh nggak bisa dibohongin. Ratih mulai sering muntah pagi. Badannya lemas. Awalnya dia pikir cuma kecapean. Sari juga mulai pusing tiap kerja. Pernah hampir jatuh di dapur majikan. Mereka sama-sama denial. Takut. Nggak berani mikir jauh. Sampai suatu malam, Ratih nangis sendirian di kamar mandi. Tangannya gemetar megang alat tes kehamilan. Garis 2 muncul pelan. Tapi jelas. Dadanya sesak. Seneng iya. Takut iya. Dunia rasanya runtuh. Tapi juga kayak punya harapan baru. Di tempat lain, Sari duduk lama di kasur. Perutnya aneh. Hatinya nggak tenang. Dalam hati kecilnya dia udah tahu. Tapi dia belum berani ngomong ke siapapun. Jaka masih santai, masih senyum, masih bagi janji, masih ngerasa semua baik-baik aja. Dia nggak tahu kalau 2 perempuan yang dia bohongi itu sekarang sama-sama nyimpen rahasia besar. Rahasia yang sebentar lagi bakal meledak dan ngerusak semua kebohongan yang dia bangun. Dan di kota sekeras Hong Kong, kebohongan jarang bisa bertahan lama. Kehamilan datang ke Ratih tanpa aba-aba. Awalnya cuma mual pagi, kepala sering berat, badan gampang capek. Dia mikir cuma kecapekan kerja. Tapi naluri perempuan jarang bohong. Waktu 2 garis muncul di alat tes, Ratih duduk lama di lantai kamar majikannya. Tangannya dingin, dadanya sesak, tapi bibirnya malah senyum kecil. Ada takut, jelas, tapi rasa senangnya lebih gede. Di kepalanya cuma ada satu keyakinan, gue yang dipilih. Semua janji Jaka tiba-tiba terasa nyata. Kata-kata soal nikah, soal pulang bareng, soal hidup tenang. Ratih percaya penuh, terlalu percaya. Di sisi lain Hong Kong, tanpa saling tahu, Sari juga lagi ada di fase yang sama. Pusing, mual, hampir jatuh waktu kerja. Dia sempat panik, iya. Tapi setelah tahu hasilnya, perasaannya campur aduk, antara kaget dan senang. Jaka ke dia selalu ngomong soal kebebasan, tapi juga sering bilang, apapun yang terjadi, gue tanggung jawab. Kalimat itu cukup buat bikin Sari yakin. 2 perempuan itu sama-sama ngerasa spesial, sama-sama yakin mereka satu-satunya, sama-sama hidup dalam ilusi yang sama, dibangun cowok yang sama. Hari Minggu itu, Hong Kong rame kayak biasa.
Para TKI tumplek-blek di taman, trotoar, dan toko Asia. Ratih ke supermarket kecil yang jual bumbu Indonesia. Tempat itu selalu jadi pelarian kalau lagi kangen rumah. Bau bawang goreng, kecap manis, sambal botolan, bikin perut keroncongan dan hati melunak. Tanpa rencana, tanpa firasat, Ratih ketemu Sari di lorong rak susu. Mereka bukan serumah, tapi cukup sering nongkrong bareng. Cukup kenal buat saling sapa. Cukup akrab buat bercanda ringan. Ratih kelihatan cerah hari itu. Senyumnya beda. Sari nyadar tapi nggak nanya. Mereka ngobrol bentar. Tentang kerja, tentang majikan, tentang harga bahan makanan yang makin mahal. Dan disitulah Ratih nyeletuk. Dengan polos dan tanpa mikir panjang. Gule lagi nyari baju Baisar. Jaka bentar lagi jadi ayah. Kalimat itu jatuh di udara kayak benda berat. Sari berhenti jalan. Tangannya yang hemikan keranjang belanja langsung kaku. Mukanya pucat. Matanya ngebuka lebar. Seolah lagi dengar sesuatu yang salah banget. Rat, maksud lo apa? Suaranya bergetar. Ratih masih santai. Masih nggak nyadar. Ya gue hamil. Beberapa detik Sari cuma bisa berdiri. Nafasnya pendek. Dadanya naik turun. Terus air matanya jatuh. Gue juga hamil. Ratih ketawa kecil. Refleks. Jangan bercanda, Sar. Sari geleng pelan. Suaranya hampir nggak keluar. Bapaknya, Jaka. Wajah Ratih berubah. Senyum itu mati seketika. Tangannya dingin. Dunia di sekelilingnya kayak ngeblur. Mereka keluar supermarket tanpa belanja apapun. Duduk di bangku luar, jauh dari keramaian. Dan disitulah semua kebohongan yang rapi mulai kebuka. Cerita mereka mirip, tapi ujungnya beda. Ke Ratih, Jaka ngomong soal nikah, soal masa depan. Ke Sari, Jaka ngomong soal hidup bebas, tanpa ikatan. Ke Ratih, Jaka datang 2 minggu sekali. Ke Sari, juga 2 minggu sekali. Alasannya beda, tapi hasilnya sama. Kenyataan itu nggak langsung bikin mereka saling rangkul. Yang muncul justru marah, sakit hati, ego, harga diri yang hancur. Ratih ngerasa dikhianati. Sari ngerasa direbut. Nada suara naik. Kata-kata mulai kasar. Mereka saling nyalahin, saling nuduh. Luka yang sebenarnya dibuat Jaka, malah saling mereka lempar ke satu sama lain. Pertanyaan pahit itu muter terus di kepala mereka berdua. Sebenarnya, siapa yang paling dicintai Jaka? Jawaban itu mereka kejar dengan satu cara. Ngejar Jaka. Pesan panjang dikirim. Telepon ditekan berkali-kali. Tangisan, ancaman, tuntutan bercampur jadi satu. Jaka awalnya masih balas, tapi isinya cuma muter-muter. Tenang dulu, aku lagi pusing. Kalian jangan ribut. Aku pasti tanggung jawab. Gak ada keputusan. Gak ada langkah nyata. Hari-hari berikutnya makin kacau. Ratih dan Sari nggak ketemu lagi. Tapi komunikasi mereka penuh emosi. Kadang saling nyerang, kadang sama-sama nangis lewat chat. Sama-sama takut, sama-sama nunggu satu orang yang nggak pernah benar-benar muncul. Dan akhirnya, Jaka menghilang. Nomornya nggak aktif, pesan nggak dibalas, akun medsosnya hilang. Cowok itu kabur, ninggalin 2 perempuan hamil di negeri orang, tanpa penjelasan, tanpa pamit. Kepengecutannya berhenti di situ, tapi dampaknya baru mulai. Dan dari titik itulah, pelan-pelan, Ratih dan Sari sadar, berantem satu sama lain cuma bikin luka makin dalam. Musuh mereka bukan sesama perempuan, tapi satu cowok yang memilih lari dari tanggung jawab. Waktu Jaka benar-benar hilang, bukan cuma nomornya yang mati. Harapan juga ikut mati pelan-pelan. Ratih dan Sari berhenti nunggu. Bukan karena udah ikhlas, tapi karena capek berharap sama orang yang jelas-jelas lari. Hongkong tetap rame, kerjaan tetap jalan, majikan tetap galak, tapi hidup mereka berubah total. Perut Ratih makin kelihatan, Sari juga sama. Setiap bangun pagi, rasa takut selalu datang duluan sebelum sadar penuh. Takut ketahuan majikan, takut kontrak diputus, takut ditanya macam-macam,
Takut harus jelasin sesuatu yang bahkan mereka sendiri masih bingung ngejelasinnya ke diri sendiri. Yang paling bikin sesak itu bukan capek kerja, tapi mikir, nanti kalau perut makin gede, mau bilang apa? Mau ngaku gimana? Suami mana? Keluarga di rumah bakal nerima nggak? Anak ini nasibnya gimana? Awalnya mereka masih jalan sendiri-sendiri, ngerasa gengsi buat saling nyapa lagi. Luka lama belum sembuh, tapi hidup nggak ngasih waktu buat gengsi. Masalah terlalu gede buat ditanggung sendirian. Suatu minggu sore mereka ketemu lagi, bukan di taman rame, tapi di sudut trotoar yang agak sepi. Nggak ada teriakan, nggak ada tuduhan. Cuma dua perempuan yang kelihatan capek banget sama hidup. Ratih yang dulu pendiam, kali ini buka suara duluan. Gue nggak kuat sendiri, Sar. Sari nggak langsung jawab. Dia cuma ngelus perutnya pelan, terus bilang lirih. Gue juga. Kalimat itu cukup buat ngeruntuhin sisa tembok di antara mereka. Mereka duduk bareng, cerita pelan-pelan. Tentang takut dipecat, tentang bingung jelasin ke majikan, tentang keluarga di rumah yang cuma tahu mereka kerja baik-baik aja, tentang anak yang belum lahir tapi udah keburu dibebani banyak ketakutan. Di situ mereka akhirnya sadar, ini bukan lagi soal siapa yang lebih dicintai Jaka. Cowok itu udah nggak relevan. Yang ada sekarang cuma dua perempuan dan dua nyawa kecil yang bergantung penuh sama mereka. Solidaritas itu nggak datang tiba-tiba, tapi begitu datang, rasanya kuat banget. Lebih kuat dari cemburu. Lebih kuat dari sakit hati. Karena ini soal bertahan hidup. Mereka mulai saling jaga, saling ngingetin makan, saling tanya kabar, saling ngasih semangat walau sama-sama rapuh. Gak ada lagi bahasan soal Jaka, kecuali sebagai pelajaran pahit. Masalah terbesar datang waktu perut makin gede. Ratih mulai sering ditanya majikan, Sari juga. Tatapan curiga mulai muncul. Pertanyaan halus tapi nyerang mulai keluar. Why you look fat? You sick? Mereka cuma bisa senyum kaku, bohong setengah mati. Tapi bohong terus-terusan itu capek. Dan suatu hari, Ratih nangis di kamar mandi majikan. Dia sadar, dia butuh bantuan, bukan besok, tapi sekarang. Lewat obrolan sesama TKI, nama sebuah LSM sering muncul. Lembaga yang katanya bantu migran bermasalah. Awalnya mereka ragu, takut, malu, takut disalahin, takut dianggap perempuan gak benar. Tapi gak ada pilihan lain. Dengan perut yang makin berat dan kepala penuh ketakutan, mereka memberanikan diri datang ke kantor LSM itu. Gedungnya gak mewah, tapi begitu masuk, suasananya beda. Gak ada tatapan menghakimi, gak ada nada menyudutkan. Mereka cerita semuanya, dari awal kenal Jaka, dari kebohongan yang rapi, dari kehamilan, dari kaburnya cowok itu. Cerita sambil nangis, cerita sambil gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, mereka dengar kalimat yang bikin dada agak lega. Kalian gak sendirian. LSM itu bantu jelasin hak-hak mereka, opsi yang ada, resiko yang harus dihadapi. Gak ada janji manis, tapi ada kejelasan, ada arah. Dan itu jauh lebih berharga daripada janji kosong Jaka. Hari-hari setelah itu tetap berat, gak tiba-tiba jadi mudah. Tapi setidaknya sekarang mereka jalan bareng, gak sendirian. Mereka belajar kuat bukan karena pengen, tapi karena harus. Perut mereka makin gede, langkah makin pelan. Tapi hati mereka pelan-pelan jadi lebih keras. Bukan keras karena dendam, tapi karena tanggung jawab. Anak-anak itu belum lahir, tapi udah ngajarin banyak hal tentang pilihan, tentang harga diri, tentang arti saling genggam di saat semua orang pergi. Kisah mereka bukan kisah cinta, bukan kisah romantis. Ini kisah bertahan. Kisah dua perempuan yang jatuh karena cinta palsu, tapi bangkit karena kekuatan sesama perempuan. Dan di negeri orang yang dingin, ternyata pegangan paling kuat bukan janji pria, tapi uluran tangan sesama yang sama-sama terluka. Buat kamu, perempuan yang lagi berjuang jauh dari rumah, jangan taruh seluruh hidupmu di janji siapapun. Cinta boleh datang, tapi harga diri jangan pernah pergi. Kalau kamu jatuh, ingat satu hal. Kamu lebih kuat dari keadaan. Dan kamu pantas dibantu, bukan disalahkan.